orang yang mempunyai traumatik dan di dalam rumahnya banyak dikunjungi oleh kelabang dan cicak. Saya memilih angka kelahiran nomor 24. Ibu Lena, seorang ibu yang lahir di tanggal 24. Korban guna-guna. Badan sakit dan sekujur badan gatal-gatal. Menurut pengakuannya, ada seseorang yang ingin membunuh keluarganya. Karma buruk apa lagi yang selalu menaungi hidup Ibu Lena? Assalamualaikum Bunda Lena. Betul ya? Lahir tanggal 24 bulan Maret. Oke. Ibu sehat kabarnya? Sehat. Sehat ya? Oke. Dan Roy silahkan. Ya, saya merasakan di sini ada sesuatu aura yang saya curigai di sini. Dan saya melihat di sini banyak energi gelap dan black magic di sini. Saya ngerasa kamu dihantui dengan hal-hal seperti ini sepanjang tidur. Apakah itu betul? Awal mula, ibu nggak merestuin dia menikah. Karena apa? Ibu sayang anak. Mas, kamu kapan nikahin aku? Besok pun juga aku bisa nikahin kamu kok. Bener. Tapi kamu tahu kan keadaan aku kayak gimana? Aku pengangguran, aku nggak ada kerjaan. Emang orang tua kamu mau ngebiayain kita punya pernikahan? Iya, mereka pasti mau kok. Nanti aku minta mama papa biayain seluruh biaya pernikahan kita. Kamu yakin? Iya. Aku nggak bisa merestui Alia nikah sama Edi. Karena Edi masih pengangguran. Kasihan nanti Alia. Nak Edi, sebaiknya Nak Edi sekarang pulang. Gak bagus laki-laki main ke rumah anak gadis sampai larut malam. Tanpa tante suruh, aku juga mau pulang kok. Emang tante kira aku betah di sini? Mas. Kamu dengar sendiri kan? Ibu kamu nggak setuju sama hubungan kita. Jadi buat apa lagi? Hah? Apa Mas? Aku nggak mau putus sama kamu. Nggak bisa putus sama aku. Aku juga nggak bisa kalau kayak gini terus, ngerti kamu? Mas! Mama, kenapa tega sih ngomong kayak gitu sama Mas Edi? Aku tuh maunya nikah sama dia. Alia, apaan kamu ini? Biarin aku mati. Aku nggak sanggup hidup menderita sama Mas Edi. Kamu nggak boleh melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah. Kalau aku sampai mati itu salah Mama. Mama tega. Masa Mama nggak bisa ngebiarin aku hidup bahagia sih, Ma? Biarin aku mati aja. Mama sayang sama kamu, Nak. Karena itu Mama nggak mau masa depan kamu hancur. Edi itu orang yang nggak baik. Dia nggak punya masa depan. Lupain dia, Nak. Lupain. Enggak, Ma. Aku maunya nikah sama Mas Edi. Mama harus ngerestuin aku nikah sama Mas Edi. Alia! Saya terima nikah dan kawinnya Alia binti Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Amin. Ini teh buat kamu ya. Diminum. Astagfirullah. Kenapa, Mas? Kamu jadi istri yang bener dong. Kamu bikin teh aja pahit kayak gini. Aku tuh kehabisan gula, Mas, dan aku nggak punya uang. Minta sama orang tua kamu. Mas, kamu kan sekarang udah jadi suami aku. Bukannya kewajiban suami nafkahin istrinya. Dari awal kan kamu udah tahu kan? Aku pengangguran, aku nggak punya pekerjaan. Aku harus punya duit dari mana? Udah sekarang kamu minta uang dari orang tua kamu sekarang.
cepet. Bukan, Pak. Kehidupan Alia akan seperti ini. Selama Edi nggak punya pekerjaan, uang akan menjadi pemicu pertengkaran keluarga mereka. Assalamualaikum. Siapa lagi tuh? Udah deh, aku aja yang buka pintu ya. Kamu istirahat aja. Waalaikumsalam. Papa. Ya ampun. Ayo, masuk. Aduh, seneng banget. Mama sama Papa cuma mau melihat keadaan kalian. Kita baik-baik aja kok. Mas, lihatnya ada mama papa. Mama, papa, duduk dulu ya. Nggak usah Alia. Mama sama Papa cuma sebentar aja kok. Oh ya, alhamdulillah kebetulan Mama sama Papa ada rezeki sedikit. Ini Mama mau kasih uang buat kalian bikin usaha. Gitu dong. Ibu kalau kasih duit itu yang ikhlas. Ibu ikhlas gak nih kasih duit? Lagi ibu mau kan anak ibu bahagia? Sudah seharusnya sebagai orang tua kalian juga membantu saya, membantu Alia. Ibu itu cuma nasihat. Kamu nggak pantas bicara seperti itu sama kami. Kalau bapak kesini cuma niat untuk ceramah, ya, dan merendahkan harga diri saya, lebih baik bapak ke masjid aja, ceramah di masjid jadi ustaz. Mas, ini mama papaku loh, Mas. Kok ngomongnya gitu sih? Udah, mah. Mendingan kita pulang aja, ya. Ya udah, aku anter. Mah, Ya, antar. Bu, mampir Bu ke warung saya. Sana kok. Kamu lihat kan, dari tadi orang cuma lewat kayak setrikaan aja, tapi nggak ada yang mau mampir ke tempat kita. Semua pada ke tempat ibu kamu. Mas, kalau dagang itu harus sabar. Terus sabar gimana lagi? Aku curiga nih, pasti ada sesuatu di tempat warung ibu kamu. Riasnya Bu, 1 kilo gulanya. Iya Bu, sebentar. Iya. Cepetan Bu, saya lagi masak Bu. 1 kilo gulanya dong. 1 kilonya. Antar ya dong. Makasih Bu Lena. juga ya. Kopinya Bu, sekalian. Ya, kumpul semua ya. Makasih. Pasti mertuaku sudah menghasut semua orang untuk belanja di warung dia. Tapi lihat aja, ini nggak bakalan aman. Setelah ini, semua pelanggan bakalan berlari ke tempat aku. Saya juga melihat di sini ada gambaran telinga. Ada gambaran telinga di sini. Apakah memang kamu merasakan banyak gatal-gatal yang keluar dari telinga? Awal mula nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dari 2 bulan sampai 3 bulan dibarangin sama kupingnya itu ngeritik. Kayak seperti ada semut masuk gitu. Iya. Terus ibu berusaha berobat ke rumah sakit. Bolak-balik dikasih obat tidur. Terkadang bisa tidur, terkadang tetap nggak bisa tidur. Maksud kedatangan saya kemari, Mbah, saya nggak tahu kenapa, Mbah. Warung saya itu selalu sepi, Mbah. Sementara mertua saya selalu kedatangan pembeli. Bagaimana caranya, Mbah, supaya warung saya jadi ramai dan laris manis? Itu soal gampang. Yang penting ada ininya. Kalau itu Mbah nggak usah khawatir, Mbah. Sudah saya siapkan semua. Kamu bawa foto mertuamu? Kalau foto saya tidak bawa, Mbah. Tapi saya ada fotonya di handphone saya. Apakah bisa, Mbah? Gak apa-apa. Yang penting foto mertuamu. Kamu tunggu sebentar. Iya, Bang. Ingat. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Simbah harus malam ini juga aku kerjakan. Yang namanya jodoh pasti nggak akan kemana.
kamu sekarang. Mama, kenapa? Sakit kupingnya. Iya, kupingnya kenapa? Coba dilihat, Pak. Ini. Ada apa kok? Udah, sekarang Mama mendingan istirahat tidur lagi ya. Papa lanjutin sholat dulu ya. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan di sini ada sesuatu aura yang saya curigai di sini. Dalam penerawangan batin saya juga sudah mencatat beberapa poin-poin di sini. Cicak yang sering bermunculan di sini berkaitan dengan ilmu hitam. Dan kelabang di sini adalah kiriman dari orang. Dan saya melihat di sini adalah kiriman dari tetangga kamu. Itu yang saya lihat di sini. Tetapi ada satu muncul nama di sini adalah Dedi dan Priyo. Itu siapa ya? Apakah kamu mengenal Dedi dan Priyo? Dedi sama? Priyo. Kalau Priyo nggak kenal, tapi bukan Dedi mungkin. Apa Edi? Di sini saya ngelihat ada kata Dedi or Edi. Edi ya? Edi. Edi adalah seorang pelakunya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak, tolong, Pak. Kenapa sih bisa jatuh kayak gini? Hati-hati. Kenapa sih? Kenapa? Ha? Ada apa? Ada kelabang sama kecoa, Pak. Banyak banget, Pak. Kecoa sama kelabang mana? Nggak ada apa-apa kok. Papa nggak lihat apa-apa. Pak, tadi banyak banget ada di situ. Terus kesini juga, Pak. Udah. Mama, udah. Sekarang ini Papa perhatikan kamu tuh sering banget ngelamun. Hah? Ada apa sih, Ma? Mikirin Alia? Udahlah, Alia itu sekarang udah menikah, Ma. Nggak usah dikhawatirkan, ya. Yaudah, Papa ke dalam dulu ya. Masih ada yang diurus, ya. Si Papa kok nggak percaya juga. Astagfirullahaladzim. Ibu mau belanja apa? Bu, ke depan warung ibu ada kuburannya sih. Iya, serem banget. Itu ada perempuan rambut panjang, mukanya serem banget lagi. Kita pergi aja yuk. Jangan belanja di sini. Iya. Serem nih. Serem ah. Bu, belanjanya Bu. Serem gimana? Ini ada kuburan. Ada cewek. Ibu. Mau belanja apa? Mau belanja di sini, Bu. Kenapa? Ada apa? Ada kuburan. Di mana tuh ada kuburannya? Di situ. Di mana? Ayo, Bu. Iya, bentar ya. Yuk kita pulang ya. Bu. Serem apa sih? Mah, itu anak kecil itu kenapa? Iya, tadi itu ibu-ibu juga pada belanja, terus anak kecil juga katanya ngeliat ada kuburan, terus ada perempuan, Pak. Kuburan apa sih, Ma? Orang nggak ada apa-apa kok. Loh, kok Mama juga merasa serem ya, Pak? Udah lama, Mama tuh terlalu dibawa perasaan. Nanti juga mereka belanja lagi kemari ya, Ma ya. Udah. Udah sekarang kita mendingan masuk ya. Ayo. Bu, 100.000? Ya. Wah, ini dong. Ini ya? Iya. Semuanya? Iya. Ada uangnya 50.000? Iya. Akhirnya, sekarang semua pelanggan mertuaku lari ke tempatku. Makasih ya. Iya, tunggu sebentar. Alia. Iya? Warung ibu kamu serem banget. Masa di depan warung ada kuburan? Kuburan? Iya, nggak mungkin lah, Bu. Saya ngeliat sendiri, Neng, dengan mata kepala sendiri. Di depan warung ibu kamu ada kuburan, serem tahu. Kasih tahu ya, Neng ya. Pindahin, Neng. Iya, nanti aku bilangin. Yaudah ya, Neng ya. Makasih ya, pindahin ya, bilang ibu kamu ya. Mas, ini hasil dagangnya. Mas, aku pergi ke rumah Mama dulu ya. Apa? Aku pergi ke rumah Mama dulu. Boleh ya? Ke rumah Mama? Iya, Mas.
penting nih. Kalau kamu ke rumah mama, siapa yang jagain warung? Mas kan bisa jagain warungnya sementara buat aku. Oh, gitu. Kalau gitu kita pulang aja yuk. Biarin aja warungnya sepi aja, biar pada ambil semua barang. Enggak gitu juga, Mas. Ya udah, jangan banyak ngomong dong kalau gitu. Aku capek, aku mau tidur. Ya, dari tadi aku berdiri di sini terus. Emang kamu kira aku satpam? Yaudah, kamu jaga warung sana. Nanti juga bentar lagi ada yang beli, liatin aja.